adalah bagaimana kita mulai dari sekarang gitu kan ya. Kita mulai untuk menjadi wanita yang tangguh, tanggap dan pionir dari sekarang. Harapan dari materi ini semua muslimah mulai ya mengubah cara pandangnya, mengubah mindsetnya, menumbuhkan keberaniannya, menguatkan semangat dakwah dan perjuangannya, serta meningkatkan produktivitas amalnya. Ini ya, jadi apa sih menjadi wanita tangguh, tanggap dan pionir itu? Harapannya seperti apa? Harapannya kita mampu mengubah mindset kita bahwa hidup tuh nggak sekedar rutinitas gitu ya, atau misalnya ya perempuan itu sebagai pelengkap, itu kita harus mampu mengubah mindset itu bahwa kita hadir sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kita harus menumbuhkan keberanian untuk memulai gitu ya, harus berani gitu, tunjukkan ketangguhan kita ya. Karena yang Umi sering sampaikan dalam berbagai kesempatan ya, semua manusia itu terlahir dari perjuangan hebat perempuan yang kuat. Ya nggak ada manusia yang terlahir dari rahim laki-laki. Lahir dari rahim seorang ibu ya. Perjuangannya luar biasa karena sakitnya melahirkan itu seperti dipatahkan 70 tulang persendian ya, bahkan ada yang menyebutkan 77 tulang persendian itu dipatahkan. Artinya itu perjuangan yang sangat hebat dari perempuan yang gimana, perempuan yang kuat. Jadi kita nggak boleh lemah, kita harus menunjukkan keberanian kita ya untuk menjadi wanita yang tangguh, tanggap dan pionir ya. Kemudian kita harus mulai punya semangat untuk berdakwah. Artinya kita melakukan kebaikan gak sendirian, tapi mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan juga ya. Semangat untuk berdakwah, semangat untuk berjuang dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas tidak hanya dalam bentuk produk jual beli ya, dalam bentuk pendapatan fisik gitu, akan tetapi produktivitas gitu yang memang menjadi bekal panjang kita ya insya Allah gitu untuk surga terbaik kita ya. Nah jadi ibu-ibu rahimakumullah, dua hal yang harus kita kokohkan saat ini. Yang pertama adalah mengubah pola pikir, bahwa kita bukan sosok yang lemah, bukan sosok yang tidak berdaya. Aduh, wanita mah tuh lemah, terbatas, tidak berdaya gitu. Tidak, insya Allah kita adalah pejuang-pejuang hebat. Kita adalah wanita-wanita yang kuat, yang dijadikan oleh Allah untuk menjadi penonggak, menjadi pilar-pilar peradaban, menghadirkan generasi-generasi yang saleh dan salehah ya, insya Allah. Nah oleh karena itu mindset kita harus dirubah. Mindsetnya sesuai dengan ini udah dipanggil. Kita harus merubah mindset kita. Kita harus merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kita garis bawahi nih ya, tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kita muslimah. Artinya kita harus merubah mindset, pola pikir kita. Kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, gitu. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah berarti kita harus memantaskan diri. Seperti apa sih selayaknya gitu ya, makhluk yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Tentu kalau kita makhluk yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, bukan makhluk yang kufur dan berbuat kezaliman, berbuat kerusakan gitu di muka bumi ya. Akan tetapi makhluk yang taat dan kemudian menjadi sosok-sosok yang menghadirkan rahmat bagi semesta alam gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini poin yang pertama, kita harus merubah mindset kita ya, cara pandang kita gitu. Dan yang kedua adalah menyingkirkan rasa malas. Menyingkirkan rasa malas gitu. Kenapa? Karena malaslah gitu yang membuat seseorang terhalang.
untuk bisa beramal soleh. Malas yang membuat seseorang menunda pekerjaan yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua hal ini ya ibu-ibu yang harus kita kuatkan jelang Ramadan ya. Kenapa gitu? Karena semangat Ramadan adalah semangat untuk mendapatkan kemenangan. Iya enggak? Nah, kemenangan itu hanya akan diraih oleh mereka yang mau berjuang. Nggak ada kan yang sok kamu mau menang lomba berenang tapi nggak mau ikutan lomba, ujuk-ujuk pengen jadi juara berenang gitu. Nggak bisa gitu, harus mau berjuang. Atau kamu dapat piala lomba memanah tapi cuman ngeliatin aja, nonton orang-orang yang lagi panahan, nggak bisa. Jadi kita akan meraih kemenangan ketika kita mau berjuang. Dan seorang pejuang itu adalah seorang yang tangguh. Dia kita belajar bagaimana Ibunda Khadijah yang menunjukkan ketangguhan. Pertama kali beriman di saat yang lain ingkar. Pertama kali mengeluarkan hartanya untuk berjuang bersama Rasul di saat yang lain menahan. Kita bisa melihat bagaimana Asia, wanita yang tangguh, sosok yang tangguh gitu. Di tengah-tengah ancaman beliau tetap tangguh, bertahan untuk berada di jalan kebenaran. Kita juga harus seperti itu. Kita lihat siapa lagi wanita penghulu surga, Maryam ya. Di tengah celaan orang-orang ya. Di tengah ketidakpercayaan orang-orang, Maryam tetap kokoh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Fatimah Az-Zahra yang harusnya jadi Barbie dengan segala fasilitas yang bisa ia dapatkan, tapi ternyata Fatimah memilih untuk menjadi sosok yang sahaja dan sederhana. Ia tangguh, punya keyakinan, tangguh berpegang kepada nilai yang benar, tangguh untuk menjadi sosok yang berakhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tangguh. Dan ini harus diperjuangkan. Yang kedua ya kita harus tanggap